Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat maghrib Masjid Nurul Huda yang dirahmati oleh Allah, mari kita terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmatnya yang sangat banyak kepada kita. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat kesempatan hidup, nikmat bisa beribadah dengan sebaik-baiknya, dan banyak lagi nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Semoga Allah terus menolong kita, semoga Allah terus memudahkan bagi kita untuk bisa istiqomah, taat kepadanya hingga kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam Quran surat Muhammad surat ke-47 ayat ke-24 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Artinya, maka apakah mereka tidak merenungkan isi Al-Quran? Jadi Allah ini seolah-olah bertanya kepada kita, apakah kita ini tidak mau merenungi isi Al-Quran atau memikirkan isi Al-Quran ya? Kalau kita tidak merenungi, tidak mau memikirkan isi Al-Quran, kalimat selanjutnya, ataukah hati mereka sudah terkunci gitu ya? Ataukah hati mereka sudah terkunci? Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kita tentunya setelah ngaji sepekan 2 kali, 1 kali itu, maka mari kita sering-sering mentadaburi isi Al-Quran agar kita tidak termasuk orang yang hatinya terkunci. Maka pada kesempatan ini masih di sekitar Hari Raya Kurban, kita mentadaburi isi Al-Quran yang menceritakan tentang Ibrahim. Kalau biasanya kita menyampaikan tentang Nabi Ibrahim dan Ismail ya, tapi sekarang Nabi Ibrahim mempunyai anak yang bernama Nabi Ishak. Suatu hari atau suatu malam itu di rumahnya Nabi Ibrahim itu kedatangan tamu ya, beberapa tamu ini oleh Nabi Ibrahim itu disuguhi, langsung disembelihkan domba gitu ya, langsung dimasak dan disuguhkan kepada malaikat. Ternyata kepada tamunya, ternyata tamunya tidak mau makan ya. Tidak mau makan, dan akhirnya tahulah Nabi Ibrahim kalau tamunya itu adalah beberapa orang malaikat. Malaikat kan tidak pernah makan gitu ya. Sebetulnya malaikat ini mau datang ke kota sebelah atau desa sebelah gitu ya, yaitu di mana tempatnya waktu itu Nabi Lot. Insya Allah Nabi Lot itu tinggal ya. Untuk apa malaikat ini ke sana? Itu untuk melaksanakan tugas dari Allah untuk memberikan azab kepada Nabi Lot yang umatnya itu melakukan ini homoseksual ya.
homoseksual. Tapi sebelum itu malaikat itu mampir ke rumahnya Nabi Ibrahim untuk menyampaikan kabar gembira ya. Kabar gembiranya apa? Ternyata adalah Siti Sarah. Siti Sarah ini istri pertama Nabi Ibrahim. Dikabarkan oleh malaikat, diberitahukan kepada Nabi Ibrahim oleh malaikat bahwa Siti Sarah ini sebentar lagi akan hamil. Maka Siti Sarah ini kaget. Kenapa begitu? Karena Siti Sarah ini adalah seorang wanita tua ya, yang saat itu umur 90 tahun. Dan beliau itu, Siti Sarah ini dalam kondisi mandul. Kan memang karena Siti Sarah itu mandul, maka Siti Sarah itu menganjurkan atau menyuruh ya Nabi Ibrahim untuk menikah lagi. Maka Nabi Ibrahim menikahi pembantunya waktu itu, yaitu Siti Hajar. Dari Siti Hajar ini Nabi Ibrahim punya anak bernama Ismail ya, yang kelak menjadi nabi. Nah, dalam kondisi mandul seperti itu ternyata Allah berkehendak lain. Siti Sarah itu hamil ya, di saat usianya 90 tahun. Ibu bapak, saudara-saudara sudah pasti tahu, orang yang mandul itu tidak bisa punya anak ya. Apalagi di saat itu Nabi Ibrahim juga sangat tua ya. Nabi Ibrahim sudah sangat tua, pasti lebih tua dari Siti Sarah. Maka seolah-olah tidak percaya, Siti Sarah nggak percaya kabar dari malaikat tadi. Siti Sarah itu sampai nempeleng ini, pipinya itu ditempeleng sendiri. Apakah saya ini sedang mimpi gitu? Ternyata enggak. Nah, dari kejadian itu malaikat membacakan Quran, atau waktu itu Quran surat Az-Zariyat yang diabadikan. Kalimatnya malaikat kepada siapa? Kepada Siti Sarah dan kepada Ibrahim itu diabadikan oleh Allah di Quran surat Az-Zariyat ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu kadzalika qala rabbuka innahu huwal hakimul alim. Artinya, maka malaikat itu berkata, demikianlah Tuhanmu memfirmankan. Jadi maksudnya demikianlah Allah itu mengabarkan ya. Allah itu mengabarkan, memberi kabar gembira kepada keluarganya Nabi Ibrahim. Malaikat hanya menyampaikan bahwa kabar ini dari Allah, hanya begitu tok, bahwa Siti Sarah itu hamil ya. Lalu lanjutan ayatnya, sesungguhnya dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Kalau Allah yang berkehendak, siapa yang bisa melarangnya gitu. Siapa yang bisa menghalanginya gitu. Walaupun mandul ya, sudah tua, dan Ibrahim juga sudah tua, kalau Allah berkehendak mereka itu bisa punya anak lagi, siapa yang bisa menghalangi? Wong Allah bisa segalanya ya. Allah bisa segalanya. Dari sini ini kan hikmah yang bisa diambil kan, jangan pernah berputus asa di dalam Di dalam mengharapkan rahmatnya Allah ya. Di dalam mengharapkan rahmatnya Allah. Jangan pernah ada kata atau pikiran pada diri kita ini bahwa ini tidak mungkin terjadi. Ini tidak mungkin. Sering sekali menyampaikan hal-hal seperti ini. Jangan sampai menganggap bahwa segala sesuatu itu tidak mungkin ya. Bahkan saya bilang, walaupun sekarang ini belum punya uang dan hari raya kurban kurang 4 minggu lagi tidak sampai, apakah kita sudah pasti nggak bisa berkorban? Belum tentu. Sebelum pada saat penyembelihan itu dilaksanakan, maka peluang itu tetap ada. Dari mana? Dari Allah.
Saya sendiri pernah di malam hari raya kurban itu baru apa? Baru bisa membayar gitu ya. Baru bisa membayar. Sebelumnya nggak punya uang. Sebelumnya nggak punya uang. Karena sering mempunyai ditolong Allah seperti itu di saat-saat terakhir seperti itu, maka saya tidak pernah berhenti untuk mengharap rahmat dari Allah, kasih sayangnya Allah, kasih sayangnya Allah. Nanti saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, yang memperkuat ayat ini tadi, Quran surat Hud ayat 72. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuza wa hadza ba'liya syaikhan inna hadza la syai'un ajib. Artinya istrinya berkata setelah dapat kabar gembira tadi itu dari malaikat, Siti Syarah berkata sungguh mengherankan gitu. Karena dia pakai otaknya gitu waktu itu, karena dia pakai otaknya. Bukan apa? Bukan ingat pada apa Allah yang Maha Kuasa. Sungguh mengherankan, katanya Siti Syarah. Apakah aku bisa melahirkan anak? Gitu. Padahal aku adalah seorang perempuan tua yang mandul, ya. Perempuan tua yang mandul. Dan ini suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula. Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu yang sangat aneh, katanya Siti Syarah sambil memukul-mukul pipinya gitu. Khawatir dia sedang apa? Sedang mimpi gitu. Lalu di Quran surat Hud ayat 73 lanjutan ini, agar cepat kita baca artinya ya. Para malaikat itu berkata, apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? Nah, itu. Jadi kalau waktu itu kan enak ya, langsung ketemu apa? Malaikat ya, langsung ketemu malaikat karena nabinya masih ada ya. Kalau kita sedang ragu kayak gini, ya memang ada peluang. Para malaikat itu menemui kita itu ada peluang ya. Kalau hati kita sudah sangat halus itu, tapi sangat jarang ya, sangat jarang. Maka malaikat tidak menemui kita, tidak ada yang menenangkan kita, tidak ada yang menjelaskan kita. Maka apa? Iman kita lah yang harus kita kuatkan, bahwa segala sesuatu itu sangat mungkin, ya, sangat mungkin. Nah ini malaikat tidak menjawab apa yang diherankan oleh Siti Syarah, tapi apa? Malaikat itu malah apa? Melakukan pertanyaan ya, untuk memberikan apa? Agar ada penekanan ya. Apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat Allah dan keberkahannya dicurahkan atas kamu, hai ahlul bait. Maksudnya itu kan malaikat itu tamu, ahlul baitnya itu keluarga Ibrahim ya. Jadi malaikat itu yang bertugas untuk Nabi Lot ternyata memberi kabar gembira untuk Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Allah Maha terpuji lagi Maha pemurah. Allah Maha terpuji, Allah Maha pemurah. Saking pemurahnya Allah itu, orang-orang kafir pun itu diberi oleh Allah ya. Orang kafir diberi oleh Allah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, ini juga ayat ini kalau kita tadabburi, beberapa ayat sudah kita tadabburi, mungkin di otak kita, sebagian dari kita itu ada yang merasa iya itu tadi kan Nabi ya toh. Wajar kalau apa? Kalau bisa apa? Melakukan hal-hal seperti itu. Kalau doa-doanya dikabulkan oleh Allah. Mungkin ada yang punya pikiran seperti itu. Nah ini Maryam ini bukan nabi ya. Maryam ini bukan nabi. Ini kita jadikan contoh ya. Maryam itu memperoleh makanan dari langit ya. Dari langit maksudnya apa? Langsung seperti seolah-olah dikirimi Allah ya. Langsung ya. Maryam ini adalah anak tunggal dari Imron ya. Imron itu adalah seorang yang bijak ya, seorang yang bijak, seorang ulama dari Bani Israel ya. Saking bijaknya Imron itu salah satu surat Al-Quran diberi nama Ali Imron ya. Ali Imron. Ada orang bijak lain bukan nabi, tapi namanya diabadikan oleh Allah. Padahal istri-istrinya nabi nggak ada yang dijadikan surat ya. Kan bapak ibu nggak pernah menemukan surat Khadijah itu nggak ada ya.
Surat Aisyah itu nggak ada. Tapi surat Ali Imran ada, bukan Nabi padahal. Bukan Nabi. Surat Luqman ya. Surat Luqman, padahal Luqman bukan Nabi ya. Bukan Nabi, karena sangat bijak ya. Nah ini Maryam ini anak tunggal dari Imran, seorang ulama Bani Israel. Ayahnya itu meninggal ketika ia di kandungan. Banyak sekali ibu bapak, saudara-saudara, anak yang ditinggal meninggal oleh ayahnya itu ternyata sukses ya. Banyak. Nabi Muhammad, ini Maryam. Terus siapa lagi? Nabi Isa malah tidak punya ayah ya. Malah tidak punya ayah. Kenapa kok begitu ya? Itu berarti PR bagi kita untuk apa? Untuk kita tadabburi hal-hal yang semacam itu. Kenapa Nabi Muhammad yang tidak punya ayah kok bisa apa? Kok bisa sukses luar biasa? Kenapa yang ayahnya itu sangat sayang kepada anaknya, justru anaknya kena narkoba, kena gini, dan seterusnya. Itu bisa jadi bahan renungan bagi kita ya. Bisa jadi bahan renungan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, ibunya Maryam ini adalah saudara ipar dari Nabi Zakaria ya. Berarti Imran tadi itu adalah saudaranya Nabi Zakaria. Lalu Maryam ini diasuh oleh Nabi Zakaria. Karena apa? Karena tadi itu ayahnya meninggal, dan sebelum itu, sebelum diasuh oleh Nabi Zakaria ini, maka ketika dalam kandungan itu ibunya itu bernazar ya, ibunya bernazar. Apa nazarnya? Nanti kalau anak ini lahir sebagai anak laki-laki, maka anak ini akan diserahkan atau dihibahkan untuk masjid di Baitul Maqdis ya. Di Baitul Maqdis untuk menjadi apa? Untuk menjadi pelayan, untuk menjadi penjaga dan pemelihara rumah suci itu. Ternyata anaknya lahir perempuan ya. Ternyata anaknya lahir perempuan, maka tidak bisa melaksanakan nazarnya tadi. Maka Maryam ini diasuh oleh Nabi Zakaria. Maryam ini ditempatkan di suatu tempat yang hanya bisa dikunjungi oleh keluarga terdekat, tidak bisa dikunjungi oleh orang lain. Kerjanya Maryam ini hanya beribadah. Lalu setiap Nabi Zakaria itu mengunjungi Maryam, maka Nabi Zakaria itu melihat ada makanan dan minuman. Padahal orang lain tidak ada yang bisa masuk. Tidak ada yang bisa masuk. Lalu Nabi Zakaria bertanya, dari mana ya? Dari mana makanan dan minuman ini ya? Dari mana makanan dan minuman ini? Maka Maryam menjawab, makanan itu berasal dari Allah, dari sisi Allah. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, ini ada ya ulama yang mengatakan ada rezeki yang tidak terduga ya. Ada rezeki yang datangnya langsung dari Allah, itu ada. Tapi tidak banyak orang yang mengalami seperti ini. Satu, Maryam tadi ya. Yang kedua siapa? Kalau sahabat Nabi itu Abdurrahman bin Auf ya. Abdurrahman bin Auf itu rezekinya dari mana-mana. Enggak habis-habis ya. Enggak habis-habis. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, lanjutan ayat ini, sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya tanpa hisab. Kalau kita membaca ini saja, mungkin di pikiran kita ini, Maryam ini ngarang. Maryam ini ngarang paling gitu ya. Ternyata enggak. Dialog antara siapa? Antara Nabi Zakaria dengan Maryam ini diabadikan oleh Allah di Quran surat Ali Imran ayat 37. Nah ini ayatnya, langsung saya baca artinya saja. Maka Tuhannya menerimanya sebagai nazar ya, dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Dan Allah
menjadikan Zakaria pemeliharanya. Tadi di depan kan saya bilang bahwa Maryam itu diasuh oleh Nabi Zakaria. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan dari sisinya. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab." Ini menunjukkan apa? Bahwa yang saya sampaikan tadi bukan karangannya Siti Maryam, Siti Maryam. Allah tidak pernah berbohong, ya. Allah tidak pernah berbohong. Demikian juga Nabi Muhammad yang menyampaikan ayat ini tidak pernah berbohong. Berarti ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, ada rezeki yang tidak terduga, ya. Ada rezeki yang datang dari tempat-tempat yang tidak terduga. Bukan rezeki dari bonus, ya. Bukan gaji 13, ya. Kalau gaji 13 itu bukan rezeki tidak terduga. Itu sudah diduga, ya. Tanggal bulan ini saya dapat ke-13, kan gitu. Bulan ini saya dapat THR, dapat. 2 kali ini saya dapat lembur, itu rezeki tak terduga. Rezeki terduga. Rezeki tak terduga itu misalnya apa? Kita buka tas gini loh, oh ada uang ternyata gitu. Gitu. Misalnya seperti itu. Gitu. Pernah Pak? Pernah Bu? Saya belum. Saya belum. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita tancapkan keyakinan dalam hati bahwa apa? Tidak ada yang sulit bagi Allah, ya. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Langit itu loh, kalau kita renungkan gitu ya, tinggi ya, bisa ditinggikan oleh Allah tanpa tiang sedikit pun, ya. Saya sudah cukup kagum dengan apa? Dengan masjid ini loh, yang selebar ini nggak pakai tiang, itu hebat itu. Insinyurnya hebat itu hebat itu. Di masjid lain banyak tiangnya ini ya. Ini andaikan ada anak lari-lari itu ini bebas ini. Nah ini Allah, langit tanpa tiang ya. Kalau ada tiangnya kita nggak bisa naik mobil dengan enak ya. Nggak ada balapan Formula 1, ada tiang ini. Dan tidak pernah retak ya. Tidak pernah retak, mulus ya, mulus. Dan kita tidak khawatir suatu saat retak terus jatuh ambruk gitu. Tidak pernah khawatir ya. Karena apa? Karena Allah yang menciptakan itu. Yang menciptakan itu. Jadi jangan pernah berhenti terus berharap akan kasih sayangnya Allah. Terus berharap, terus berharap. Anaknya belum punya kerja, terus berharap pada Allah. Insya Allah akan akan segera dibuat mendapatkan kerja. Belum dapat jodoh, insya Allah. Belum punya rumah, insya Allah. Terus berharap pada Allah. Terus berharap pada Allah. Jangan berharap pada manusia ya. Kalau berharap pada manusia itu sering kecewa kita, sering kecewa. Tapi bisa jadi pemberian Allah itu melalui manusia-manusia, gitu. Melalui manusia, melalui bos kita, melalui siapa. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, tidak ada yang tidak mungkin, ya. Tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya bisa terjadi dengan izinnya Allah. Kadang itu ibu bapak, kita mengalami kecelakaan misalnya, jeder gitu ya. Misalnya kecelakaan motor, harus mengeluarkan uang gitu. Kalau kita tenang ya, walaupun nggak punya uang untuk memperbaiki motor kita, apalagi harus memperbaiki motornya orang lain, ternyata kita tetap tenang ya. Kita ingat ada ayat fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Pasti ada kemudahan. Karena kita yakin seperti itu, begitu kita nabrak jeder. Harus ganti, harus memperbaiki. Kita tenang. Semuanya kalau Allah membantu, ini akan beres.
ini akan beres. Dan pasti beres memang gitu ya, pasti beres. Kalau Allah membantu. Jadi yang paling penting itu apa? Allah harus membantu kita, ya, harus membantu kita. Bagaimana caranya agar Allah membantu kita ya? Maka bagaimana caranya ya? Satu aja ya, karena waktunya sudah cukup. Tolonglah agamanya Allah. Tolonglah agamanya Allah. Di Quran surat Muhammad ayat 47 ayat ke-7 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agamanya Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Nah ini syaratnya berarti apa? Salah satunya ini ya, menolong agamanya Allah. Menolong agamanya Allah itu bagaimana? Banyak yang bisa kita lakukan dan mudah. Kadang tidak perlu biaya ya. Kadang tidak perlu biaya, kadang butuh biaya. Ada tetangga kita belum sholat, kita ajak untuk sholat gitu ya. Kita ajak untuk sholat. Jangan kita hina. Pak, sampean wis tuwek gak sholat itu. Ini sawat kita itu. Kita lihat tetangga kita. Kalau kita ajak dengan santun ya, dan dia misalnya menolak, kita sudah menolong agamanya Allah ya. Kita sudah menolong agamanya Allah. Ada tetangga kita sudah sholat, tapi sholat di rumah ya. Sholat di rumah, yang laki kita ajak untuk sholat ke masjid. Apa ada peluang untuk itu? Ada banyak itu, banyak. Satu RW ini berapa kakak? Ya? Ada 300 Pak, ada ya? 300 kakak. Yang sholat berapa ya di masjid kita? 3 soft paling gitu. Kalau maghrib 3-4 soft gitu ya. Kalau ke sana 70 berarti 280, masih ada separuh ya. Peluangnya masih ada separuh untuk kita ajak ke masjid. Kalau nggak mau sudah, kita selesai tugas. Sudah menolong agamanya Allah. Ibu-ibu ketika kemarin itu buka puasa bersama Ramadan sebulan penuh. Ibu-ibu itu menolong agamanya Allah. Menolong agamanya Allah. Karena menolong agamanya Allah nggak pakai ini, nggak ada yang memuji, nggak apa-apa Bu ya, nggak apa-apa. Ya, nggak ada yang memuji. Wah hebat ibu-ibu, tiap pagi apa luar biasa. Nggak ada yang seperti itu, nggak apa-apa. Bahkan misalnya ada yang ngenyek, nggak apa-apa juga. Masakannya nggak enak Bu, misalnya itu. Alhamdulillah dinyek itu aja, terus nggak apa-apa. Terus jalan. Gitu. Karena kita kerja untuk siapa? Untuk Allah. Untuk Allah. Sebentar lagi peluangnya kurban, gitu. Kurban. Jadi panitia. Kalau nggak masuk panitia, nggak apa-apa ya. Sapi datang, carikan rumput, gitu. Carikan rumput, beri makan. Carikan rumput. Banyak yang bisa kita lakukan untuk menolong agamanya Allah. Banyak sekali. Tidak mesti dakwah ya. Kalau dakwah nggak melaksanakan, bahaya ya. Bahaya. Saya mengajak ibu bapak untuk kurban. Saya sendiri kalau punya uang nggak mau kurban, berat, gitu. Berat pasti. Kau niku cari Allah besok di padang mahsyar. Kau niku udah brus tok ini. Bilang gitu. Ngejak uang kurban, kamu punya uang nggak mau kurban. Gitu. Kalau bapak ibu nggak kurban ya gampang gitu. Jangan cuma satu orang tok ya. Jadi tidak mesti berdakwah. Gitu. Sekitar kita ini banyak yang bisa kita ajak, kita jadikan apa? Momentum untuk menolong agamanya Allah. Dan satu ayat lagi, jika Allah menolong di Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 160 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, iyansurkumullaha fala ghaliba wa iyakhdhulkum faman dzalladzi yansurkum min ba'di wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Artinya, jika Allah menolong kamu, tadi kan untuk mendapatkan pertolongan Allah kita kan menolong agamanya Allah. Kalau Allah sudah menolong,
Tidak ada yang mengalahkan kamu. Allah yang menjamin. Kalau Allah yang menolong, Allah sudah menolong, tidak ada yang bisa mengalahkan. Bahkan ada hadis di buku, insya Allah nanti akan dibahas ini oleh siapa? Oleh Ustaz Nafi itu ya. Di kitab hadis Arba'in itu ada salah satu hadis yang menyatakan apa? Walaupun orang sedunia ingin menolongmu, tapi kalau Allah tidak mau menolongmu, pasti tidak akan terjadi. Walaupun orang sedunia menolong kamu, ya, walaupun orang sedunia tidak menolongmu, tapi Allah menolongmu, maka hal itu pasti terjadi. Jadi cukup pertolongan Allah, ya. Cukup pertolongan Allah. Nanti tunggu Ustaz Nafi membahas itu ya. Lalu lanjutan ayatnya, jika Allah membiarkan kamu tidak mau menolong, tidak memberi tolong, maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu selain Allah? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Jadi kita bertawakal kepada Allah, hanya itu ya. Bertawakal itu berusaha, berdoa, lalu apa? Pasrahkan kepada Allah. Itu namanya tawakal. Berusaha, berdoa, terus kalau nggak berhasil ngersulo, berarti bukan tawakal. Tidak mau berusaha, hanya berdoa, itu bukan bertawakal. Jadi harus lengkap. Berusaha, berdoa, serahkan kepada Allah hasilnya. Pernah seorang sahabat ke Masjid Nabawi naik onta gitu. Lalu apa? Ontanya itu tidak diikat, dia masuk. Nabi tanya, kamu kesini naik apa? Naik onta. Ontanya kamu ikat di mana? Enggak Nabi, saya biarkan. Loh kenapa enggak diikat? Saya tawakal. Nah kalau hilang gimana ini? Padahal waktu itu enggak ada CCTV. Nah seperti itu. Nah, oleh Nabi apa? Kamu keluar, kamu ikat ontamu, baru kamu sholat. Itu namanya tawakal. Itu namanya tawakal. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, yang kedua masih ada, insya Allah lain kesempatan aja ya, lain kesempatan. Saya kira cukup yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Segala yang baik dan benar semuanya berasal dari Allah. Semoga Allah memudahkan bagi kita untuk bisa mengamalkannya, untuk bisa terus mentadaburi Al-Quran, untuk bisa terus yakin kepada Allah, untuk bisa terus bahwa bagi Allah semuanya pasti bisa ya, semuanya pasti bisa. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Diingatkan kembali kepada ibu bapak bahwa doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.